Ibadah dalam Islam bukan hanya salat dan puasa, tetapi seluruh kehidupan untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata ibadah? Mungkin sebagian besar akan menjawab, salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, atau berzikir. Semua itu benar. Namun, tahukah Anda bahwa menurut Islam, makna ibadah jauh lebih luas daripada itu? Bahkan, niat baik saja sudah berpahala, menyingkirkan duri dari jalan bernilai sedekah, bekerja mencari nafkah yang halal bisa menjadi ibadah, dan yang paling agung di antara semuanya adalah memegang teguh tauhid serta menjauhi syirik. Lalu, apa sebenarnya hakikat ibadah menurut Al-Quran dan Sunnah? Mari kita renungkan bersama. Apa itu ibadah? Ulama besar Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mendefinisikan ibadah sebagai ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Artinya, ibadah bukan hanya ritual di masjid, tetapi seluruh aktivitas hidup kita bisa menjadi ibadah apabila dilakukan karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tujuan hidup manusia, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat, ayat 56. Menurut sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna liyabudun adalah agar mereka mentauhidkanku. Artinya, inti seluruh ibadah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Tauhid adalah ibadah yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, hak Allah atas para hamba adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis Bukhari dan Muslim. Inilah ibadah yang paling besar, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tetapi mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika seseorang meninggal sebelum bertobat darinya. Surah An-Nisa ayat 48. Dan Allah juga memperingatkan, sungguh jika engkau berbuat syirik, niscaya gugurlah seluruh amalmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Karena itu, memegang teguh tauhid dan menjauhi syirik adalah ibadah yang paling utama, sekaligus fondasi diterimanya seluruh amal. Ibadah tidak hanya di Masjid Islam mengajarkan bahwa seluruh kehidupan bisa menjadi ibadah, selama dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sesuai syariat. Misalnya, salat 5 waktu, wajib, puasa Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu syar'i, berdakwah. Berdakwah, bersedekah, membantu tetangga, menjaga amanah, berdagang dengan jujur, bekerja mencari nafkah yang halal, mendidik anak dengan ilmu agama, bahkan tidur, agar kuat beribadah pun bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Subhanallah, betapa luasnya rahmat Allah. Niat baik saja sudah berpahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan namun belum sempat melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Hadis Bukhari dan Muslim. Lihatlah kasih sayang Allah, baru berniat melakukan kebaikan saja, sudah mendapatkan pahala, apalagi jika benar-benar dikerjakan. Menyingkirkan duri dari jalan, termasuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis Bukhari dan Muslim.
Dalam hadis lain disebutkan bahwa ada seseorang yang diampuni dosanya karena menyingkirkan ranting berduri yang mengganggu kaum muslimin. Artinya, hal yang tampak sederhana di mata manusia bisa menjadi amal besar di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Senyum dan akhlak mulia juga bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis Tirmidzi. Senyum, menyapa, membantu orang lain, menjaga lisan, menepati janji, semuanya bisa menjadi ibadah. 2 syarat diterimanya ibadah. Namun ada satu hal yang harus dipahami. Tidak semua amal otomatis diterima Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah diterima apabila memenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, ikhlas saja tidak cukup. Benar menurut perasaan juga tidak cukup. Harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Saudaraku, jangan sempitkan makna ibadah hanya pada salat dan puasa. Jadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah. Saat bekerja, niatkan karena Allah. Saat belajar, niatkan karena Allah. Saat membantu orang lain, niatkan karena Allah. Saat tersenyum, bersedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Bahkan ketika baru berniat melakukan kebaikan, semuanya bisa menjadi ladang pahala. Namun ingatlah, ibadah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh amal hanya untuknya, dan menjauhi segala bentuk syirik, karena tanpa tauhid, amal sebesar apapun tidak akan diterima. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mentauhidkannya, beribadah dengan ikhlas, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, istiqamah hingga akhir hayat, dan mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.